Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa dalam persekutuan doa satu pagi. Saat ini, tema renungan pagi ini ambil dengan judul Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya, dari Mazmur 104 ayat pertama sampai dengan 35. Masa kita baca dari ayat 10 sampai dengan 18 dan 24. Sebelum kita mulai renungan, mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baik yang Kau berikan saat ini. Kami rindu mendengarkan suara Tuhan. Firman-Nya ya Bapa. Dan firman Tuhan pagi ini boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, dan kami rindu untuk melakukan perbuatan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 104 ayat 10 sampai dengan 18 dan 24. Demikian firman Tuhan. Engkau membuat mata air membual di lembah-lembah, batang air mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang liar, memuaskan dahaga keledai hutan. Di dekatnya bertengger burung-burung di udara, berkicau dari antara daun-daunan. Engkau memberi gunung minum dari kamar-kamar rotengnya. Bumi kenyang oleh buah pekerjaanmu. Engkau menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, untuk menghasilkan makanan dari dalam tanah. Anggur yang menyukakan hati manusia, minyak yang membuat muka berseri-seri, dan aneka makanan yang menyegarkan hati manusia. Pohon-pohon Tuhan menjadi kenyang, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanaminya, tempat burung-burung bersarang, burung ranggung
yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi menjadi tempat kambing hutan, bukit-bukit batu menjadi tempat kunjungan bagi pelangi. Ayat 24, betapa banyaknya perbuatanmu ya Tuhan, segalanya kau jadikan dengan hikmat, bumi penuh dengan ciptaanmu. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Minggu ini kita sudah memasuki bulan November. Sudah menjelang akhir tahun, Bapak Ibu kasih. Hari besar penting yang dirayakan pada bulan November, selain Hari Pahlawan pada tanggal 10 November, kita juga merayakan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional, tepatnya pada tanggal 5 November 2023. Mengapa cinta satwa dan puspa menjadi hal yang penting dan diperingati secara nasional bersama? Karena dalam rangka peningkatan pelindungan dan upaya pelestarian fauna dan flora khas Indonesia, serta untuk lebih menumbuhkan kebanggaan dan kecintaan masyarakat Indonesia dan kepedulian rasa cinta dan kebanggaan terhadap kekayaan flora dan fauna yang begitu luar biasa ada di Indonesia. Dan kita bersyukur Indonesia menjadi ikon dan juga simbol dari beberapa daerah. Sebagai contoh, Bukit Cendrawasih berasal dari Papua, Irian Jaya. Sesungguhnya Tuhan telah menciptakan alam semesta beserta isinya dengan teramat sangat indah dan amat sangat baik. Itu merupakan anugerah yang amat besar yang terlebih dahulu Dia sediakan sebelum menciptakan manusia. Mengapa? Supaya ketika kita manusia hadir, keindahan itu sudah bisa dinikmati secara langsung. Sejak semula, Tuhan pun sudah menyatakan bahwa apa yang dikatakan adalah baik. Tanaman, pohon-pohon berbuah, tunas-tunas muda, diciptakan dengan amat sangat baik. Semua ciptaan adalah berharga dan cerminan keagungan Allah. Yang kita baca dari Mazmur 104. Perikop ini menggambarkan ketakjuban pemazmur yang telah menyaksikan bagaimana Tuhan yang tidak hanya menciptakan, tapi juga menumbuh kembangkannya, memeliharanya, bahkan merawatnya. Semua ciptaan. Di ayat 13 yang kita baca, bagaimana Tuhan memberi gunung minum air dan kamar-kamar lotengmu. Dari ayat 16 kita bisa baca, pohon-pohon Tuhan menjadi kenyang, pohon-pohon aras Libanon yang ditanamnya. Juga di ayat 18 kita baca, gunung-gunung tinggi menjadi tempat kambing hutan. Tuhan memelihara dan merawat semua ciptaan Tuhan. Pelestarian alam harus dijaga. Manusia dalam menjalani hidup sangat bergantung pada keadaan alam. Jika alam sekitar baik, manusia akan nyaman dalam menjalani hidup. Sedangkan jika rusak, akan merasa terancam. Alam semesta alam juga memenuhi segala kebutuhan hidup manusia. Semua yang dibutuhkan manusia, bahkan juga makhluk-makhluk Tuhan lainnya, tersedia di alam ini. Dengan demikian, menjaga kelestarian alam memang sangat penting. Secara khusus, umat Kristiani juga diundang untuk mengetahui dan menyadari arti penting menjaga lingkungan sehari-hari. Tanggung jawab manusia untuk bekerja, mengelola, itu adalah alasan Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita akan kepedulian terhadap alam. Tidak hanya mendominasi atau menguasai alam, tapi kita lebih memeliharanya agar kelangsungan pelestarian alam tetap terjaga. Apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga flora dan fauna tetap terjaga? Hal-hal sederhana yang dapat kita lakukan bersama. Yang pertama, menjaga dan memelihara, merawat flora dan fauna yang Tuhan percayakan ada di tangan kita. Hal sederhana, saat ini kita memasuki akhir pekan. Biasanya akhir pekan yang kita habiskan waktu kita bersama keluarga, mungkin pergi jalan-jalan keluar rumah. Di saat ini kita bisa ambil waktu untuk melihat lingkungan rumah kita, halaman kita, atau pot-pot rumah kita yang mungkin sudah kosong, yang perlu kita isi dan bertanam dengan tanaman-tanaman yang indah, yang baik. Atau mungkin kita juga bisa lihat hewan-hewan peliharaan yang ada di rumah kita.
apapun yang Tuhan percayakan, mungkin sudah lama kita tidak merawatnya dengan baik atau tidak punya waktu untuk memberikan vitamin dan lain sebagainya. Itu sebagai bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan. Yang kedua, juga dapat menggunakan produk daur ulang. Artinya kita menggunakan bahan-bahan yang ada dengan sebijaksana mungkin, mengurangi penggunaan sampah-sampah, dan yang terlebih menjaga flora dan fauna langka di Indonesia. Ini langkah-langkah sederhana yang dapat kita lakukan sebagai upaya untuk mendukung kelestarian alam dan lingkungan yang ada di lingkungan kita. Dalam persekutuan doa pagi saat ini, kita rindu juga untuk mendoakan pemerintah dan segala upaya yang dilakukan untuk menjaga kelestarian alam. Mengapa itu penting? Agar kelestarian flora dan fauna dapat terus dirasakan, dinikmati dari generasi ke generasi. Anak cucu bisa menikmati keindahan alam, dan kita boleh menjadi berkat di dalamnya, sama-sama belajar, berjuang, dan memelihara alam lingkungan yang Tuhan percayakan. Sebagai bentuk juga apresiasi kita akan Hari Cinta Puspa dan Fauna dan Satwa Nasional. Mari Bapak Ibu, dalam doa ke-1 pagi ini kita sama-sama belajar mensyukuri berkat Tuhan yang luar biasa dan alam keindahannya. Tuhan telah menciptakan dengan begitu amat sangat baik. Baiklah kita juga boleh merawat, memelihara, dan melestarikannya. Terima kasih. Mari kita coba doa. Bapa dalam surga, Bapa terima kasih. Terima kasih Tuhan melalui firman Tuhan di pagi ini mengajarkan kami untuk peduli terhadap lingkungan di sekitar kami, alam kami. Ajar kami tidak menjadi manusia-manusia yang egois atau acuh tak acuh terhadap lingkungan. Ajar kami untuk mengasihi alam semesta yang begitu indah yang Kau berikan. Sebagai upaya kami mencintai alam dan sebagai upaya kami mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita menghadap Tuhan melalui doa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kami setiap waktu. Kami mensyukuri pertolongan Tuhan tepat datang di saat kami membutuhkan uluran tangan-Mu. Cara Tuhan bekerja yang luar biasa, sungguh tidak dapat kami fahami, hanya dapat kami imani bahwa sungguh Tuhan mengasihi kami. Kami juga bersyukur atas waktu untuk bersekutu dan berdoa bersama pada hari ini, walaupun tidak dapat berjumpa secara langsung. Kami doakan setiap pribadi yang mengikuti ibadah doa Sabtu pagi ini, Tuhan terus anugerahi kerinduan untuk saling mendoakan. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengingat jemaat-Mu di GKJ Ebenezer ini yang sedang dalam kondisi lemah tubuh karena usia dan yang sakit. Kami doakan orang tua dan eyang kami dari wilayah Paseltan, ada Ibu Sri Hartati Dawami,
Bapak Basari dan Ibu Sumiyem Karjono. Kami juga doakan dari wilayah Teruri ada Ibu Sunarsih Mulyo Sutarjo. Dari wilayah Paragulan, Ibu Sukarti, Bapak Sudono, dan Ibu Amira Jumadiono. Dari wilayah Pulau Balimentas ada Ibu Sih Murwani Rahayu Budi Sukamto dan Ibu Sukarni. Kami juga membawa dalam doa ini saudara-saudara kami yang sedang dalam perawatan maupun dalam proses kesembuhan. Saudari Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Jos Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Ibu Diana Muda Kris Sarjono, Bapak Suyitno, Pendeta Rudi Arianto, juga Bapak Ponco Raharjo, Ibu Irene Lili Sulistyo, Bapak Hasta Budi, Ibu Pujoastuti, Ibu Hartati Pujadi, Bapak Indra Adi Nugroho, juga Bapak Sumarno, Ibu Darmawati Iman Basuki, Bapak Andreas Marunduri, Bapak Yohanes Romon, Bapak Suhanto, dan Bapak Matius Dwi Pramono. Kami juga mendoakan para keluarga jemaat yang tinggal jauh dari kami. Ada Saudara Joko Sulistiono di Solo, Ibu In Paulus di Yogyakarta, Ibu Raminten di Kebumen, Bapak Kalam di Kediri, Ibu Susiani di Kediri, Bapak Budi Kristanto di Bogor, Bapak Suhirman di Boyolali, dan Bapak H. Tambunan, orang tua Ibu F. Andika di Teruri, di RS Sentra Medika Cisalak. Ya Tuhan, kami turut merasakan bagaimana saat seseorang dalam kondisi kelemahan tubuh sungguh tidak enak, karena aktivitas tidak dapat berjalan dengan lancar seperti saat sehat. Kami mohon uluran tangan pertolongan-Mu bagi eyang, orang tua, anak-anak, saudara dan sahabat kami tersebut, serta keluarga kami ini. Lewat dokter, obat, para tenaga medis, juga kasih sayang dari keluarga. Tuhan lepaskan penyakit dan kondisi lemah tubuh, serta Tuhan berikan mereka kembali sehat ya Tuhan, sehingga memperoleh kesembuhan yang membuat mereka semakin memuliakan nama-Mu. Ya Allah, sumber segala berkat, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan pada negeri kami Indonesia yang kaya aneka ragam flora dan fauna. Sejak dilahirkan di tanah Ibu Pertiwi ini, kami dapat menyaksikan pemandangan indah, hijau dedaunan di mana-mana, sehingga sering tidak sadar untuk seharusnya bersyukur dan memeliharanya. Kami mohonkan agar setiap individu memiliki pengertian, rasa peka dan rasa memiliki, agar kuat komitmen untuk menjaga keanekaragaman hayati ini sebagai bagian dari iman kepada Tuhan. Kami doakan agar tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab dan yang merusak keindahan flora dan fauna ini tidak ada lagi. Dengan demikian, kami dapat menikmati kasih dan anugerah Tuhan lewat keindahan alam ini dan memuliakan nama-Mu. Di tengah suasana tenang, hidup tanpa perang di negeri kami teringat akan perang yang terus berkecamuk di Israel dan Timur Tengah. Masing-masing pihak merasa benar dan menempatkan pihak lain bersalah, sehingga saling serang tanpa peduli lagi pada korban warga sipil dan merepotkan seisi dunia. Oh Tuhan, Engkaulah juru damai di bumi.
Kami mohon belas kasihan Tuhan pada negeri yang berperang ini. Anugerahkan Roh Kudus pada setiap pemimpin negara-negara tersebut agar dapat berpikir jernih dan bertindak dengan hati serta takut akan Tuhan. Biarlah mereka mau saling merendahkan diri dan mau menuju meja perundingan. Biarlah kebencian diubah menjadi cinta, keputusasaan menjadi harapan, penindasan menjadi kebebasan, pendudukan menjadi pembebasan, agar pertikaian yang penuh kekerasan dapat digantikan dengan pelukan penuh kasih dan perdamaian, serta keadilan dapat dialami oleh semua orang di Timur Tengah, baik Yahudi, Muslim dan Kristen, Palestina dan Israel. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berupaya mendapatkan pekerjaan yang dirindukan dan membuka peluang usaha-usaha baru. Tuhan berkati upaya-upaya mereka dan perlengkapi dengan semua hal yang dibutuhkan untuk pekerjaan dan bisnis tersebut. Saudara-saudara kami dan anak-anak-Mu yang merindukan pasangan hidup dan sudah saatnya membangun keluarga, kami juga doakan mereka agar menemukan pasangan yang seiman dan yang sepadan. Ya Allah, sumber pertolongan kami mohon kasih-Mu atas doa dan upaya-upaya yang dijalani pasangan-pasangan suami istri yang merindukan kehadiran buah hati. Tuhan kuatkan mereka untuk tetap bersemangat berusaha sambil terus mengimani bahwa Tuhan akan menganugerahkan berkat luar biasa dalam kehidupan keluarga mereka sesuai waktu dan kemurahan Tuhan. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang karena pergumulan hidup menyebabkan mereka menjauh dari Tuhan. Anugerahkan roh kelembutan kepada mereka ya Tuhan, juga roh peka mendengar, serta Roh Kudus yang membarakan kembali iman kepada Tuhan Yesuslah satu-satunya Sang Penolong dan Juru Selamat. Allah, Bapa yang penuh kasih, di tengah keprihatinan kami atas kondisi dan hambatan yang terjadi dalam izin pembangunan GKJ Kanaan dan GKJ Bumi Indah, kami terus doakan saudara-saudara kami jemaat tersebut untuk tetap sabar dan bijaksana dalam mengurus prosesnya. Pertolongan Tuhan juga kami mohon bagi pribadi-pribadi yang diutus untuk mengurus prosesnya, agar mereka tetap semangat sambil mengimani Tuhan turut bekerja dalam hasil yang baik atas pergumulan ini. Tuhan, kami doakan orang-orang yang Engkau pilih dan tugaskan untuk melaksanakan pekabaran Injil. Engkau berkati dengan kemampuan dan pengetahuan, serta keberanian dan kepercayaan diri. Ya Allah, Bapa perkasa, di tengah suasana memanas menjelang pilihan presiden tahun 2024, kami merasakan kebingungan, kekecewaan, rasa pedih karena ucapan dan tindakan pemimpin kami. Tak jarang kami melampiaskan rasa kecewa dan amarah lewat media sosial. Ya Tuhan, kami mohon kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi ini semua. Biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan dan mengimani bahwa apa yang terjadi tidak lepas dari pandangan Tuhan, bahwa Tuhan tahu ini semua. Kepada para pemimpin, kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, sifat yang adil, dan juga sikap yang takut akan Engkau ya Bapa. Dengan demikian mereka dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu dan tidak mengandalkan pada ambisi pribadi lepas pribadi. Ya Allah, kami sudah menyampaikan banyak sekali doa.
Ampuni kami ketika memohon banyak hal dalam doa ini terselap dosa. Kiranya Tuhan berkenan mengabulkan doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan doa dan permohonan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Oh, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat
dan perisaiku.